Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Hamu-Hamku edisi kedua. Kita kali ini saya dan Buya As-Sofa ditemani oleh Kiai Wahab. Kiai Wahab, kiai yang masih muda. Iya. Jangan dilihat putih rambutnya, sebenarnya dia masih muda sebenarnya ini. Begitu ya Wahab? Oke. Sehat ya Wahab? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Melanjutkan pembincangan kita tentang ikhlas ini ya Wahab. Bahwa setelah kita paham tentang ikhlas dan pembagiannya, ini kita masuk ke hal prakteknya ini. Jadi terkait dengan kalau kemarin Buya As-Sofa memberikan gambaran how to-nya ya. Di antaranya itu adalah ada mekanisme tanzih. Iya. Mekanisme pensucian dalam diri kita. Kita memahami di dalam dunia thariqah itu bahwa tanzih itu juga dikaitkan dengan zikir ya. Iya. Katakanlah kita mengenal zikir nafi isbat kan Ya. begitu kan. Di nafinya ini kan ada mekanisme tanzihnya. Iya. Mungkinkah di selain la ilaha illallah itu ada zikir yang punya sifat tanzih? Katakanlah yang berkesesuaian dengan bulan Ramadan ini misalnya. Ya, ada kalimat yang populer yaitu Subhanal Malikil Kudus. Subhanal Malikil Kudus. Subhanal Malik Subuhun Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Subhana Kudus. adalah alamun litanzih minan naqais. Di mana itu hanya khusus kata subhana ini untuk Allah. Subhana spesifik untuk Allah. Untuk Allah. Karena memang hanya Allah yang sempurna. Selain Allah kurang. Lantas kemudian dikehendaki Allah sempurna, ya disempurnakan oleh Allah. Selain Allah itu disempurnakan. Yang murni sempurna hanya Allah. Yang sempurna dalam arti hakiki hanya Allah. Tetapi ada makhluk Allah yang kemudian disempurnakan oleh Makhluk yang sempurna itu sifatnya disempurnakan. Oke. Namanya disempurnakan itu ya sebelumnya enggak sempurna. Betul. Disempurnakan. Dicintai oleh Allah, dan Allah zat yang maha sempurna dari segala cacat kurang ini kemudian memberikan kepada hambanya yang dikehendaki, yaitulah disempurnakan. Itu arti subhana. Kemudian subhanal malik. Al malik artinya malikin nafas, yang al mutasarrif al mutlaq likulli insanin wa khalqin linafsi kulli khalqin min makhlukatih. Al-Malik adalah nama Allah yang artinya zat yang menjalankan, menasarufkan, menjalankan setiap individu makhluk secara mutlak. Menjalankan itu punya arti juga menguasai, Ya memang menguasai menjaga dulu, dan lain sebagainya ya. merajai, menguasai sepenuhnya, mutlak. Setelah itu menggerakkan, menjalankan. Punya otoritas. Penuh sekehendaknya. Nah, itu arti Al-Malik. Subhanal Malik. Maha suci zat yang menggerakkanku begini begitu, menjalankanku begini begitu. La haula wala quwata illa billah. Di mana aku tak punya daya upayanya. Nah, ini kalau paham kalimat, kalau paham artinya Subhanal Malikil Kudus, Langsung tek gitu ya. ya iya. Al-Quddus di sini Kudus. ai al-muqaddas minan al-muqaddas minal aqdar wa mimma yasifuhul musyrikun Bima yasiful musyrikun la yaliqu bihi. alladzi la yaliqu bihi. Ya. Artinya Allah itu disucikan dari segala sifat kurang atau ketidaksucian
dan Sifat yang semisalnya ketidakpatutan yang biasanya disematkan oleh orang-orang musyrik, orang-orang gitu musyrik ya. yang aran-aran ngawur. Aran-aran ngawur Itu itu ya. itu dan arti muqaddas itu terkait dengan zaman dulu dan zaman maldi wal hadir. Kalau assalam ini juga disucikan di zaman yang akan datang. Ada proses kemudian. Ada proses kemudian. Oke. Jadi subhanal malikil quddus. Ini ikrar yang penuh keyakinan bahwa Maha Suci Tuhanku, zat yang maha, merajai setiap individu, aku ini sepenuhnya dikuasai dan dijalankan, dikontrol oleh Allah. ya. Gini-gini ya. Yang Allah itu kudus, al-muqaddas Dari sifat-sifat yang aqdar, minal aqdar wa mimma yasifuhul musyrikun al-kafirun. Luar biasa sekali nih. Iya, Jadi saya dari tadi mendengar penjelasan Buya itu mohon begini. Kalau tasbih iya, itu dikaitkan dengan Asmaul Husna yang ketiga dan keempat, yaitu Iya. Al-Malik dan Al-Quddus. Al-Malik Kudus. Sementara kalau basmalah itu dikaitkan dengan Asmaul Husna yang pertama dengan yang kedua. Iya. Kalau hamdalah ini justru sifat yang lebih besar lagi, yaitu Iya. Rabbil Alamin. Mobil alamin mencakup Nah. keseluruhannya tadi. Berarti orang yang ini seringkali Bu ya, kami memahami orang berzikir Subhanal Malikil Malikil Kudus, Kudus. itu kami dengarnya itu hanya di pas Ramadan saja. Iya, Kayaknya biasa kalau habis tarawih itu kan. di luar Ramadan kok jarang terdengar itu. Bu ya. Iya. Adakah Nah, kekhususnya itu mungkin? Kaitannya tadi dengan proses perjalanan. Perjalanan. Oke. Bagaimana kita bisa sampai zikir tasbih sebagaimana yang sudah Buya sampaikan tadi, ini khususnya di Ramadan. Apa melalui proses mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian baru bisa bertasbih. Apa Iya. begitu Bu ya? Ya memang begitu. Kalau belum bisa berzikir, kalau zikirnya belum bisa, apalagi tasbihnya. Zikir dulu baru tasbih. Apa perbedaan zikir dulu dengan tasbih ini, ya? Bukankah tasbih itu juga zikir, ya? Ya, berzikir dulu itu artinya kita harus ingat atau sadar bahwa kita ini makhluk Oke. yang diciptakan ini untuk liya'budun, untuk mengabdi dan menghamba. Sebelumnya harus mengenal dulu. Oke. Nah, yaitu yang harus dicapai dengan kita diperintah berzikir itu. Kesadaran yang terus-menerus akan kehambaan dan keabdian kita. Kesadaran akan kehambaan dan keabdian. Iya, di samping kemakrifatan kita akan yang kita tuani, yang kita tuankan. Kenal Kaitannya banget dengan hamba. begitu ya? Iya. Siapa tuanku? Allah. Kemudian apa tadi itu? Iya. Setelah kemakrifatannya. setelah ma'rifat pasti akan mahabbah. mahabbah. Nah, di sini ini wilayah zikir. Bismillah Mengetahui tadi. dengan baik. Ya, bismillah. Bismillah Iya. tadi. Ya, yang kemudian harus ditanamkan ke lubuk hati kita, ke jiwa kita, sifat Tuhan, sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. itu. Ini harus kita gunakan sebagai baju ruhani kita agar kita termasuk wa ibadur rahman Ibadur Rahman. alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian kita harus berbaju ar-rahim. Ini kasih sayang yang khusus terhadap hamba-hambanya yang beriman. Baru ini disebut bisa berzikir ini. Baru kemudian bertasbih. Mensucikan Dengan Allah. kata lain berarti Bismillahirrahmanirrahim itu memakrifati Bismillahirrahmanirrahim itu dalam rangka menumbuhkan mahabbah dulu. Iya, Kenal, cinta, iya, baru kemudian kita lantas masuk ke tanzih. iya.
Kalau belum kenal nggak akan cinta. Oke. Ma'rifat dulu Ya. baru mahabbah. Betul. Setelah mahabbah syauk baru merindukan. Nah, di fase ketiga merindukan inilah tanzih, tasbih tanzih ini. Subhanallah. Yang tidak ada habisnya itu. Nggak Buya. ada habisnya. Jadi terus menerus berarti kita Iya. harus berproses untuk Mensucikan dan bertasbih tadi. iya. Berarti ada fase yang di dzikir tanzih ini yang kita tidak bisa lantas bypass begitu saja ya. Oh, Wak? nggak bisa. Iya, makanya Iya. kan kita Nggak- butuh nggak penjelasan bisa. tadi. Iya, Nah, ada ma'rifatnya dulu. sekalian kita lanjutkan. Iya. Jadi penjelasan Oke. dari zikir tanzih, tasbih yang sering kali dibaca di di habis setelah tarawih sholat itu witir, ya. ya. ini Subhanal malikul Subuhun. Subuhun. kudusun. Ini kok Rabbuna. sampai ditekankan segitunya. Iya. Tadi sudah ada kudus. Ya, Ada sudah kudus malikil. lagi. Ya. Subhanal malikil kudus subuhun. Ya, Ini tasbih juga kan. menguatkan subhana. Oke. Subhana itu, subuhun itu Allah zat yang maha suci dari sononya yang tidak bisa dinajisi. Bukan karena disucikan tapi memang Oh, suci. Suci dari aslinya dan tidak bisa dinajisi oleh apa dan siapapun. Oke. Kemudian kudusun ini juga suci, tapi dari anggapan-anggapan. Bedanya suci dari Iya. subuhun dan kudusun. Subuh itu adalah ikrar kesucian Allah, begitu kan? Ya. Kudusun itu adalah bukan- mensucikan dari anggapan. Ayat mensucikan dari anggapan yang tidak layak, tidak patut dialamatkan ke Allah. Nah, itu kalau begini sama dengan qawi dan matin. Oke. Qawi itu ya maha kuat, artinya mempengaruhi. Oke. Kalau matin maha kuat atau kokoh dari tidak bisa dipengaruhi. Secara defense-nya itu Nah, memang- defend. Iya. Nah, seperti itu subuhun kudusun. Subuhun ini suci dari sononya yang tidak bisa dinajisi. Kudusun menyucikan atau menangkis anggapan siapa saja yang menganggap asal-asal menganggap. Jadi mekanisme tanzih itu dari subuhnya apa dari kudusnya ya? Atau dari dua-duanya? Dari dua-duanya. Tanzih itu dua-duanya ya? Iya. Tasbih dan pentakdisan Iya. tadi itu ya? Iya, makanya kan seluruh alam, seluruh makhluk, seluruh ciptaan itu kan bertasbih. Iya, Mereka tidak bertakdis. betul. Iya, bertasbih. Bertasbih. Bertasbih itu berarti melihat sumbernya memang sudah. Iya. Tidak peduli yang lain itu mau mensucikan, Jadi mau apa bisa ini secara pemahaman untuk memudahkan. Jadi sama dengan bersolawat begitu Bu ya. Iya. Jadi ya sudah dari sononya sebenarnya untuk rahmat takzim kalau diterjemahkan solawat itu Nabi kita sudah dapat itu dari sononya. Iya. Terus kemudian bersolawatnya kita dan seterusnya itu bukan berarti terus tidak ada rahmat dan takdim dari Oh, Nabi, iya. Oh, iya. tapi itu ya tuntutan kebutuhan. Iya. Nah, maka kalau dari proses tadi orang bisa bertasbih itu setelah berzikir dari beliau. Artinya setelah benar Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iya, kemarifatannya benar tadi Iya. kan, rasa cintanya benar. Memang kayaknya begini secara nalar umum saja ya. Adakah orang yang tidak mencinta dengan sedemikian rupa lalu bisa mensucikan yang dicintainya? Enggak ada. Kan tentu ini modal mensucikan itu cinta. Iya. Bukan begitu. Kalau itu ya artinya kebutuhan untuk bertasbihnya ini bukan kebutuhan Allah untuk disucikan, bukan. Maka Bukan, di arti iya. yang lain Iya. bertasbih itu adalah tidak cukup mensucikan tapi juga memuji. Di Iya. situ ada kandungan memuji. Begitu Bu ya. Otomatis lah itu ya. Iya, pasti. Iya. Iya. Ada poin jadi Ada kandungan pujian lah di situ. Iya. Iya. Bertasbih itu asarnya tasbih itu akan menyucikan jiwa kita yang najis, yang kotor. Itu
ketika kita meyakini bahwa Allah itu maha suci, Iya. yang tidak bisa dinajisi, dikotori oleh apapun siapapun. Nah, ini pujian yang kita alamatkan ke Allah ini memantul ke rohani kita, ke jiwa kita, sehingga membersihkan dari najis-najis yang melekat, kotoran-kotoran ini. Dari Ada situ impact, Iya. ada pengaruh Nah. dari dzikir tanzih itu, terlepas dari sononya Allah itu sudah tasbih ya, sudah suci, kemudian kita ikrar mensucikan dari segala macamnya, ada impact yang kembali ke dalam pribadi yang berzikir itu. Iya. Dan impact inilah yang kemudian memunculkan ikhlas tadi itu. Iya. Dari situlah maka kenapa Rasulullah sampai sangat menganjurkan bagi siapa saja, kalau tidak salah itu keterangannya Bu ya, jadi yang tidak bisa umroh, tidak bisa haji dan seterusnya, sudah cukuplah bertasbih 33 kali. Ya, yang tidak Terus bisa ibadah maliyah lah. berhamdalah 33 kali. 33 kali. Dan kemudian Bertakbir 33 Lah, kali. Ini berarti setelah sholat itu, Masya Allah, begitu kita baca itu artinya tidak mana tidak begitu. bukan. Nah ini bagaimana agar ini amalia rutinan, jadi Betul. zikir rutin yang Menjiwainya itu yang nah, sampai bagaimana ke agar maksud ada tadi itu hasil, ya. ada pengaruh, ada asar ke Ya, pribadi maknaan kita. ya. Selalu harus paham arti, makna, hakikat, asrar yang diucapkan dan yang diperbuat, yang dilakukan. Biar nggak seperti orang mabuk. Boleh misalkan diartikan begini, ketika kita berzikir subhanallah, subhanallah, ya kita mohon kepada Allah, ya Allah bersihkan atau sucikanlah. Boleh begitu Bu ya? Sesungguhnya Dikandungi doa lah itu. Sesungguhnya intinya, itu suatu yang otomatis Pengharapan. dibalik ucapan subhanallah itu ya begitu. ada pengharapan untuk Iya. bisa mensucikan Dan Allah. kosdunya ya itu. Oke. Ya impact tadi apa? Impact pengaruhnya ya. Iya. Pengaruh ke dalam diri yang berzikir. Kalau itu diucapkan dengan penuh keimanan dan keyakinan serta kesadaran penuh. Ada atar Subhanallah, subhanallah, ya impact itu akan otomatis. Memantul. Nah ini kan pancingannya untuk agar amalia rutin ini benar-benar zikir ini berpengaruh. Kemudian ketika Ramadan kita bisa benar-benar bertasbih subhanal malikil kudus, itu biar mandes. Iya. Ah, Nah gitu di arahnya ya. situ mungkin situ. nanti kemudian kita layak Idul Fitri mungkin. Nah, iya. Setelah tanzihnya sudah benar gitu Benar-benar ya. tanzihun nafsi ya anil anjamil anisyirkil jali wa syirkil khafi. Kemudian anisyubuhat wal aqdar dan lain sebagainya. Yuladu alal fitrah lagi kemudian. Setelah kuat tasbihnya seseorang itu, kalau bertasbihnya itu sudah kuat, dia akan mengkuduskan Allah. Iya. Artinya menangkis siapa saja yang mensifati Allah Membuat celah di sisi ngawur sifat atau Allah, asal. ya. Ini pasti akan bukan membela Allah dalam arti Allah nggak perlu dibela, tapi ya ini Kepentingan kerasulan kita, ini. kerasulan Iya. kita. Iya. Artinya gini, Kita akan mengkanter hal-hal yang tidak layak dialamatkan kepada Allah. mumpung ini juga Ramadan Bu ya. Jadi sebelum nanti di closing sama Yai Ulum itu, zikir untuk agar kita bisa ikhlasul amal, juga ikhlasul irodah. Ya. Kalau dari sisi itu apa boleh, atau untuk amalan subhanallah 33 kali, kemudian hamdalah tadi, terus Ya, takbir, takbir. sampai ditutup Ya. lengkap sebagaimana setelah sholat itu. Nah, kalau memang zikir itu sudah amalkan zikir ini, yaitu tadi misalkan, lah kita mohon ijazahnya dari Buya Oh, agar iya. ada asar, ada barokah, ada pengaruhnya buat kita. Iya. Jadi ini sekalian bagi pecinta As-Sofa Ya, di luar sana. pemirsa hamu-hamku. Pemirsa hamu-hamku, di samping sudah paham tadi secara makna Bu ya. Ya. Mungkin afdol kali. Ini cerdas sekali ya Wahab ini Bu ya.
cerdas sekali. Minta ijazahnya supaya semakin tes gitu ya. Di antara amalan yang sangat diajarkan oleh Nabi kita yang sudah ma'ruf ya kesadaran akan semuanya sesungguhnya bermuara pada ma'rifat. Kita harus ma'rifat terhadap diri sendiri, kemudian ma'rifat kepada Allah, kemudian ma'rifat kepada Nabi kita Muhammad. Nah, setelah ma'rifatnya itu ma'rifat awam benar, itu pasti akan mahabbah awam juga. Oke. Dan setelah mahabbah baru apapun kalimat thayyibah yang dibaca pasti akan mempengaruhi hati dan kejiwaannya, dan pasti akan terus menerus akan lebih pandai bersyukur dan lebih kuat bersabar, akan lebih semangat menjalankan ibadah baik fardu maupun sunnah dan lain sebagainya, dan seterusnya mengikuti seberapa kuat ma'rifat dan mahabbahnya. Untuk itu di antara amalan untuk memunculkan mahabbah kita adalah ya doa. Kita hendaknya memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Setelah kita hendaknya mengenal dan terus menjaga kesadaran bahwa ya termasuk zikir. Makna zikir adalah kesadaran yang terus berlangsung akan penghambaan dan pengabdian kita, bahwa selamanya kita ini hamba dan abdi, maka tidak boleh menuankan diri apalagi sampai menuhankan. Artinya tidak menisbatkan ke Allah segala yang baik. Itu sama dengan lupa menisbatkan ke Allah, itu menuankan atau menuhankan Selain Allah begitu iya. ya. Berarti menyekutukan Allah. Nah, di situ sesungguhnya semuanya kembali kepada daya makrifat dan mahabbahnya tadi itu. Apapun kalimat thayyibah yang dibaca, pengaruh yang didapat itu kembali kepada daya makrifat dan mahabbah. Ya, itulah yang dimaksud illa liya'buduni kalau menurut tafsir sahabat Ibnu Abbas, ai illa liya'rifuni. Wa setelah liya'rifuni ai linuhibbahu, agar kita mencintai, pasti akan mencintainya. Setelah mencintainya kita pasti akan merindukannya. Setelah merindukan kita akan pasti akan mengimani dan beramal soleh, bersaing dengan semangat. Iya. Takhalluq bi akhlaqillah itu. Oke. Cukup panjang lebar juga, tapi sayang untuk dipotong ini ya Wahab. Maka kita biarkan di edisi ini agak panjang sedikit karena eman sekali kalau dipotong. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan Buya As-Saffah dan Kiai Wahab tentang ikhlas sampai kepada dzikirnya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita akan bisa lebih tajam lagi mengulas tentang ikhlas. Dan jangan kemana-mana, jangan lupa untuk tulis pertanyaan Anda di channel yang ada di YouTube kita, YouTube-nya As-Saffah, Media As-Saffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.